Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Jumat di Masjid Al-Fatah yang dirahmati Allah. Sebelum kita melaksanakan ibadah sholat Jumat pada kesempatan siang hari ini, izinkan kami atas nama pengurus takmir Masjid Al-Fatah yang menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Kami memastikan bahwa pelaksanaan sholat Jumat pada kesempatan siang hari ini bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1447 Hijriah atau tanggal 13 Maret 2026, insyaallah akan dipimpin oleh Imam dan Khatib Ustaz Dr. Muhammad Sahlan SPD FPDI dengan tema khutbah bulan Ramadan untuk etika digital dalam perspektif kesehatan mental. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wal jumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansib wal imamu yaktubu faqad lamut ansitu wasmahu wati'u rahimakumullah ansitu wasmahu wati'u rahimakumullah ansitu wasmahu wati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal akhwati rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتق السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Fatah sejalan insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, di momen Ramadan yang suci, kita marilah senantiasa untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia. Yang paling utama, karunia kita diberi umur panjang sampai di bulan Ramadan melaksanakan perintah wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka patut kita terus meningkatkan takwa kita, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan inilah yang akan kita bawa nanti sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka penutup dalam ayat perintah tentang puasa, yaitu agar kita telah digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kita selalu berdoa semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di zaman digitalisasi total saat ini. Teknologi informasi telah membuka banyak pintu bagi umat Islam untuk menyebarkan nilai-nilai agama dengan cara yang lebih luas dan lebih efektif. Media sosial ma'asyiral muslimin seperti gawai internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun tanpa kita sadari ma'asyiral muslimin, ruang digital bukan hanya mempengaruhi perilaku kita, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental dan kesehatan spiritual kita ma'asyiral muslimin rahimahullah. Maka bulan Ramadan ini membentengi agar kita bisa menahan hal-hal yang berdampak buruk yang berlebihan, juga mengontrol aktivitas, mengontrol emosi kita sehingga menjadi lebih baik. Harapannya kita tetap istiqomah ketika sudah ditinggal oleh bulan Ramadan. Betapa luar biasanya media sosial saat ini bisa menghanyutkan kita ke dalam hal yang positif bernilai ibadah, tapi juga bisa bernilai negatif yang luar biasa sehingga jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan sebagai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, kemudian ada panduan-panduan etika-etika bagaimana kita kemudian berkomunikasi, berdigital, kemudian tangan dan jari kita bagaimana kita lakukan setiap hari dengan HP kita, dengan gadget kita sehingga bernilai ibadah. Maka Al-Quran dalam redaksinya telah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jika sebelum ada media sosial, ucapan ini dari lisan kita, tapi di akhir-akhir ini tidak hanya ucapan, jari-jari kita ketika mengetik, baik itu SMS, WA, ataupun Facebook, ini akan menjadikan domain kita. Apakah kita nanti kemudian mendapatkan pahala, disukai oleh Allah, atau bahkan kemudian dengan gadget ini kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka mulai di puasa ini kita mencoba menahan diri. Al-imsak, puasa adalah menahan diri. Maka ketika kita bisa menahan dari segala hal yang berhubungan dengan digitalisasi, yang negatif terutama anak-anak kita, maka kita insya Allah akan selamat akhir muslimin. Rahimahullah. Banyak gangguan kesehatan mental hari ini seperti kecemasan, depresi, overthinking, iri hati, rendah hati, hingga kecanduan HP. Tak kala orang bangun tidur, yang dicari tidak apa-apa, tidak siapa-siapa. Yang dicari adalah HP. Masyaallah muslimin. Kita bayangkan betapa luar biasanya kemudian gadget mempengaruhi diri kita. Maka kita harus bijak dalam bermedia digital. Terlalu sering membandingkan hidup dengan orang lain. Inilah yang ada di dalam digitalisasi sekarang ini. Terpapar ujaran kebencian yang luar biasa. Tidak hanya individu sekarang yang ujaran kebencian, bahkan di panggung-panggung yang harusnya itu sakral untuk mendapatkan ilmu, tapi kita lihat panggung-panggung kemudian dibuat untuk ujaran kebencian, rasis dan lain sebagainya. Maka kita harus menghindari. Jika ada hal-hal seperti itu, kita tinggalkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Walaupun niatnya dari rumah pengajian, dari rumah kemudian mencari ilmu, tapi ketika di majelis ada ujaran kebencian, maka menurut Rasulullah kita tinggalkan, kita pulang, tapi kita juga tidak boleh kemudian mencaci maki majelis tersebut. Cukup kita tinggalkan, karena pesan Rasulullah min husni islamil mar'i tarkuhu, meninggalkan, tidak kemudian menghibah majelis tersebut, menghibah orangnya dan lain sebagainya. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka hadis ini adalah fondasi kesehatan mental digital. Tidak semua yang muncul di layar harus kita baca. Saya ulangi, tidak semua yang muncul di layar HP kita harus kita baca, harus kita komentari, apalagi kemudian segera kita finalkan. Maka tabayun itu yang nomor satu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu. Maka ketika ada berita apapun yang belum jelas, jika kita tidak bisa tabayun, mengklarifikasi kepada sumber, maka jangan segera kemudian kita memviralkan, kita men-share, lihatnya berbagi, tapi tidak berbagi malah sesuatu yang negatif, bahkan bencananya dosa setiap saat akan kita terima. Masyaallah muslimin rahimahullah. Islam mengajarkan keseimbangan. Gunakan teknologi sebagai alat kebaikan, bukan sumber kegelisahan. Jadikan media digital kita sebagai sarana dakwah dan ilmu, sarana silaturahim, sarana inspirasi kebaikan. Maka marilah kita renungkan langkah praktis etika digital Islami demi menjaga kesehatan mental dan iman kita. Yang pertama adalah jaga lisan dalam hati, jaga jari jemari kita saat ngetik WA, ngetik Facebook atau ngetik yang lainnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik, hendaklah mengetik dengan ketikan yang baik, yang positif, atau kalau tidak bisa lebih baik dia diam, tidak mengetik,
Di era digital ini masyarakat muslimin yang kedua, perlu sekali kita membatasi konsumsi digital. 24 jam hampir kita itu memegang HP. Bahkan ada orang keluar dari rumahnya sudah sampai jauh berapa kilo, lupa tidak bawa HP. Bisa-bisanya pulang lagi gara-gara HP ini masyarakat muslimin. Kecanduan yang luar biasa. Apalagi kalau kita lihat seseorang yang memakai HP-nya, posisinya tidak tegak lurus, posisinya miring alamat. Naudzubillah, kalau tidak game online juga mereka pasti begini. Masyaallah muslimin, mari kita jaga anak-anak kita. Semoga anak-anak kita terjaga mentalitas kesehatannya, terjaga spiritualnya, sehingga gadget ini harus kita batasi untuk anak-anak kita. Masyaallah muslimin, rahimahullah. Semoga khutbah singkat ini memberi inspirasi kita betapa penting dan betapa bahayanya digital. HP ini yang bisa merusak sampai fondasi-fondasi paling dalam. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah, soleh dunia, solehah dunia. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل مني إنك أنت الغفور الرحيم.